Banyak orang yang seenaknya mencaci maki aulia Allah, menghina-hina, meledek-ledek, merendahkan aulia Allah. Kalau ada karamah disebut khurafat, disebut halu, diejek-ejek, direndahkan, diinjak-injak, saudara. Suatu dina lanang wadon laku Habib Ahmad Al-Hajar nang burine wadone wedi apa bukan di Kenapa kawan? Ngomongnya anjuk tenang bayaran nyong. Itu apa bener jari bojone nyong wingi remet? Iya. Alasannya apa? Ya alasan coba nyong apa wingi praktek remet deh kayak gue. Diremet nang ngarepe sing lanang. Apa sih maksudnya Bib sampean remet kayak gue ki karo omah? Ki karena tak remet mengko bojone kon ki fatatina bisabati auladin yarkabunal khail. Mengko bojone kon bakal nglairna anak pitu sugi-sugi tumpakane mobil kabeh. Saya sengaja menyampaikan ini saudara karena saya lihat belakangan ini di berbagai media sosial, saya sedih saudara. Banyak orang yang seenaknya mencaci maki aulia Allah, menghina-hina, meledek-ledek, merendahkan aulia Allah. Kalau ada karamah disebut khurafat, disebut halu, diejek-ejek, direndahkan, diinjak-injak, saudara. Ahibba'il kiram, ada hal yang perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya, saya setuju, saudara. Yang namanya karamah nggak di setiap tempat layak disampaikan, ibadallah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Orang-orang yang bicara depan umum harus bisa memilih mana yang pantas disampaikan, mana yang nggak pantas disampaikan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyesuaikan orang, bicara sesuai dengan kadar akalnya. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, hati-hati, jangan kalian sebarkan rahasia kita untuk selain kalangan kita. Jadi jangan semua hal yang berkaitan dengan aulia Allah, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka sembarangan kita bicarakan di publik, di depan umum, akhirnya menjadi fitnah untuk masyarakat. Nggak bisa, saudara. Sampaikan untuk masyarakat halal, haram, hak, batil, benar, salah. Adapun karamah, kata Sayyidina Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kutubul alawiyin kabanatul muluk la tu'rad fil aswaq. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang namanya kitab-kitabnya para sahadat Nabi Alawi, yang di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa. Itu kabanatil muluk, seperti putri-putri raja. Yang namanya putri raja nggak ada yang bisa ngelihat, nggak ada yang bisa nyentuh kecuali orang-orang yang dipilih oleh sang raja, saudara. Begitu juga hal-hal yang khusus yang Allah berikan kepada wali Allah, syatahat sufiyah, mereka fi halatil ghaibah, ucapan-ucapan mereka, karamat aulia. Saya setuju itu jangan sembarangan dibicarakan di depan umum, saudara. Khawatir apa? Khawatir orang yang nggak paham, yang bodoh, akhirnya ingkar. Kesian dianya kalau sampai memusuhi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Hanif Al-Attas ini mempertahankan bahwasanya para Habib Alawi ini bukan menyebarkan khurafat, tapi itu memang karomah. Gitulah intinya teman-teman. Yang dibicarakan oleh Hanif Al-Attas ini, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, itu juga mereka sampaikan teman-teman karomahnya, yaitu yang disampaikan oleh Habib siapa itu? Habib Hasan Al-Mudhar, bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim ini memiliki karomah yang dimana bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Banyak juga karomahnya katanya ya teman-teman ya, yaitu bisa menurunkan hujan susu. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada juga ada Habib yang memiliki karomah ya teman-teman, itu habis jalan-jalan masuk ke surga. Konyol. Yang paling lucu lagi bisa menurunkan rantai emas dari langit. Dan ada juga ada Habib yang bisa terbang, menembus atap. Ini sering mereka sampaikan di tengah-tengah kaum muslim teman-teman. Tapi ketika kita mengatakan itu bukan karomah, itu khurafat, mereka marah, mereka nggak terima. Mereka mengatakan bahwasanya jangan mengejek para aulia-aulia Allah. Jadi siapa yang mengangkat mereka itu wali-wali Allah kalau bukan dari golongan mereka? Dan itu memang ditulis di kitab-kitab mereka, kitab karangan mereka. Na'udzubillah ya teman-teman. Mereka itu berani menipu umat teman-teman. Untuk apa? Untuk kepentingan kelompok mereka. Agar apa? Oh, ternyata para Habib Alawi ini adalah para wali Allah, memiliki banyak karomah, keramat. Tapi kita selama ini ditipu oleh mereka. Kula niki sak menika tinggal nunggu terbit. Jadi kula ndamel buku judule Rekam Jejak Ajaran Khurafat Sesat Habib Alwi, 252 halaman. Kata pengantarnya 3 orang. 1 Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Sampai pengurus NU krungu Kiai Said orang manduk-manduk ya berarti NU anyaran sampean.
Kata pengantar kedua Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kata pengantar ketiga adalah orangnya nggak begitu cukup populer, tetapi di kalangan tertentu beliau adalah orang yang alim, yang fakhirun bi ilmihi dan moderat. Pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah Lungragi, Kiai Haji Subhan Makmun, termasuk unsur Suriah PBNU. Niku nang jerone ana 51 Bu. Tematik judul Kuropate Kabib. Siji, Kabib ngaku Gusti Allah. Dari keramat ya Bu. Nyompan cerita kowe bukan keduren nyancong sing keramat sing madan anok hewis. Bu. Ya jare sampean keramat apa udu ya? Sampean kali ngomong tok udu yang ngomong udu, keramat yang ngomong keramat ya. Keramat apa sih? Keramat kue amrun khariqun lil 'adah. Kejadian sing luar biasa tanpa ngaku dadi nabi, yakunu ma'al iman wal amalis sholeh, yang disertai diiringi dengan keimanan dan perilaku sing apik. Niku karomah niku. Karomah niku ora bisa disinauni. Karomah niku tekane ujuk-ujuk. Mriki ngertos ujuk-ujuk ngertos mriki. Iya. Ora bisa kapan anjok dina apa mboten saged niku karomah niku. Minallah niku karomah sing sejati. Tapi ma'ayakunu yakunu ma'al iman wal amali sholeh niku karomah. Niku karomah. Nah niki kula tak cerita. Ana wong arane Habib Ali bin Husain Al-Habsi. Sing ngarang kitab Simtuduror, tau krungu? Halo. Nah, ki wong kiye kowe ngarang kitab arane Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Ngarang kitab arane Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Ceritanya kayak gini. Ana wong arane Ahmad Al-Haddar, kowe anggere metung Jaba, ketek Arabe bukan darane ngarang. Wa dzakaru anal Habib Ahmad Al-Haddar kana idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha fi thadjiha wal hikmatu bidzalika annahu yukhriju syahwataz zina minha. Apal mboten Bu? Ngerti artinya apa ora? Takar tekna oleh angsal, tapi sampean kudu ngomong jujur ya. Ngomong kowe ngedabrus apa keramat kayak gue ya. Sing kuane sing kentel sampean ya. Kelakuane Habib Ahmad Al-Haddar, kowe anggere metung Jaba, weru wong wadon liwat, diremet susune. Pas katok celananya itu turun, dia malah woro-woro. Woi pengumuman, saya ini gandul-gandul di atas telanjang, jangan keluar semua ya. Jangan keluar semua, saya malu. Saya malu. Ya malah semua keluar. Malah semua keluar, ada apa ya? Orang itu kan kalau dilarang malah justru penasaran gitu. Lah, guru tua ini sebenarnya ya sudah tutuplah saja permasalahannya, nggak usah merekrut bapak-bapak yang berada di daerah Kaili sana, Palu ya, dengan bersidang adat di sana. Itu nggak perlu seperti itu, langsung perbaiki manajemen al-khairat. Nah, maka nama baik guru tua akan ikut ya, tidak tercemarkan ya seperti ini gitu. Malah justru bengok-bengok tuntut kurang, akhirnya orang tahu semua kan malah gitu. Akhirnya orang malah tahu yang sebelumnya tidak tahu kalau guru tua itu siapa, guru tua al-khairat itu siapa. Akhirnya semua tahu. Apalagi ketika nanti kita telusuri alumninya ya, Bahar bin Sumet itu kan 12 tahun mondok dan sekolahnya di al-khairat, tapi Manado cabang Palu ya, tapi hasil dari ilmunya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ini kan memalukan ya, apalagi didukung oleh mondok yang lain selain dari al-khairat Manado sana, yakni Bandalua ke Jakarta, dan hampir 18 tahun mondok dan ngaji ya. Tapi hasilnya ya hanya memprovokasi. Lah inilah nanti kalau ditelusuri semua malah tambah keluar ya aurat atau kekurangan dari al-khairat. Oleh sebab itu demo yang anfaedah itu jangan diteruskan lagi.
Kalau memang mau diteruskan silahkan melalui kajian-kajian, diseminarkan. Dan ada kabar yang menggembirakan dari akademisi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah sana, bahwa memang tidak ada sejarahnya ya pencetus, penemu, pengusul bendera merah putih itu Sis Al-Jufri, ya tidak ada. Bahkan dari kalangan akademisi di Sulteng sana itu menantang apa ada yang bisa membuktikan bahwa yang mengusulkan ke Pak Karno ya itu adalah Sis Al-Jufri ya untuk menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negara. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Okay. Alifa Alesa Habib Aidit, gak apa-apa, imigran Yaman. Nggih, Habib Aidit. Bu Rosi Asga Putri, siapa tuh guru tua yang suka hinggap di jendela? Itu kakak tua Bu Rosi, bukan guru tua. Jadi guru mudanya itu Gus Fuad Pleret ya. Tetapi walaupun begitu kita tetap berada di tengah, ya, berada di tengah mendamaikan semua sesama umat Islam. Kalau kayak siang sampai sore tadi itu kan memalukan, nggak ada pendukungnya. Terus bolak-balik dikandani, jangan. Tapi angel tuturane, akhirnya jadinya kayak begini ini gitu loh. Umat Islam Indonesia ini sudah cerdas semua, tinggal yang belum cerdas itu. Oleh sebab itu harus dibersihkan, disadarkan kawan-kawan yang terkena brainwashing, cuci otak dari kalangan mereka. Tidak hanya dari hasil cuci otaknya Habaib Alawi saja, tetapi hasil brainwashingnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memiliki cabang di mana-mana, 34 provinsi itu ada semua. Itu juga bahayanya luar biasa. Dan NU diam saja. Muhammadiyah juga pasif, tidak bergerak untuk menyadarkan umatnya. MUI hanya memantau ya pergerakan dari pengakuan berparadigma barunya. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu kami sertakan di bawah video kita ini di haizin.com tentang fatwa MUI terhadap eksistensi identitas keagamaan yang berisi analisis sosiologis aliran Islam jamaah di Indonesia. Ini baru. Jadi ini tulisan terbaru ya, disertasi program doktor jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dari D. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain asli orang Solo ya, dan berikut dibuktikan dengan wawancara ya, selain penelitian ya, wawancara langsung dan bukti-bukti yang di akhir halamannya itu ada yang sama seperti doktrinnya Habaib Alawi tentang kafa'ah. Tidak sah nikah di hadapan KUA, itu nggak sah, harus ada nikah dalam ya, dari amir atau kiai versi mereka. Nanti jangan baca sendiri. Jadi saya print menjadi 2 jilid 357 halaman. Ini berisi bukti bahwa LDI itu hampir sama sesatnya seperti Alawi. Ada semua bukti fatwa dari MUI semua mulai tahun 1970 ya. Jaksa Agung 1971 sampai 2023 yang lalu. Jenengan nanti baca sendiri. Isinya juga penuh dengan doktrin-doktrin dan doktrin membius, brainwashing, cuci otak terhadap pengikutnya. Yang ini akhirnya membuat Islam itu tidak mampu bersaing dalam kancah dunia perteknologian saintifik kita. Sehingga hanya berdasarkan dogma-dogma dan dogma, hanya yakin-yakin dan yakin saja. Keyakinan itu bersifat netral sehingga mudah dibelokkan kemana, tergantung yang mendoktrinnya. Ini LDI, tolong nanti MUI juga ada proses untuk membubarkan satu organisasi itu. Ya, ini kejaksaan dulu, baru Bakor Pakem, terus dengar pendapat antara MUI, DGI, WAMI, Walubi, PDI, Matakin, ini yang berhubungan dengan non-muslim ya. MUI dulu, terus lalu Muspida. Setelah itu SKP 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi,
Terus 6 berupa pasal 156A KUHP penistaan penodaan agama. Apakah Ba'alawi ada unsur itu? Ada. Wong rukun Islam ada 6 kok. Rukun iman ada 7. Ada lagi doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan syariah, hakikah, dan ma'rifah ala ahlus sunnah wal jamaah. Nanti lalu yang ke-7 dibubarkan oleh presiden yang melalui menterinya. Ada tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Jadi mekanisme pembubaran aliran sesat di Indonesia itu seperti itu. Oleh sebab itu, seharusnya FPI, Front Persaudaraan Islam itu berada di pihak kami. Karena tujuannya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melawan aliran-aliran sesat yang ada di mana-mana, kan begitu. Seharusnya berada di pihak kita. Kok malah justru kita ini yang diserang. Nah, ini kan kebalikan ya. Ini gara-gara apa? Brainwashing itu loh. Gara-gara cuci otak itu loh. Masuk ke dalam memori yang terdalam ya. Memori yang paling dalam lagi. Kayak digendam itu loh. Gendam yang level 3 atau bahkan 4 master profesional. Jadi maklumat untuk seluruh umat bahwa antara LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan mungkin dari kalangan Rabitah Alawiyah ya, atau terkenal dengan Ba'alawinya, itu juga harus diteliti sungguh-sungguh oleh MUI, dibantu oleh kawan-kawan dari PBNU dan PP Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Menteri Agama juga Cancut Taliwondo. Supaya apa? Masalah agama ini selesai. Tinggal kita mikirkan negara, bagaimana kita bersaing dengan negara lain di dunia, sehingga tidak sampai tertinggal jauh seperti saat ini kita alami bersama. Nanti insya Allah kami akan mengusahakan untuk kalau nggak bisa diingatkan dengan MLB ya, NO ya, kedepannya Pro Islam PBNU-nya itu nanti Kiai Haji Said Akil Siraj. Terus Ketua Tanfidiyah PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, dibantu mungkin wakilnya Kiai Haji Maduddin Usman. Sekjennya ini saya sudah menemukan yang terbaik untuk bangsa ini dari kalangan yang bernama Habib Asli. Bukan Habib Ba'alawi, Habib Asli putra pribumi Indonesia, seorang wali. Yang insya Allah nanti akan kami rekrut bersama. Insya Allah ya, nanti akan ada pembelian aset besar-besaran, pos dan giro. Kemungkinan 4.500 cabang di seluruh Indonesia akan kita beli semua. Dan akan mendirikan Bank NU. Muhammadiyah sudah punya bank kok, NU belum punya. Bank Nahdlatul Ulama. Penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh pos dan giro yang sudah sahamnya dikuasai mayoritas oleh NU. Tidak perlu cari tambang, tarik tambang, nggak perlu. Dan ini akan kami usahakan gitu loh. Jadi ini dimulai dari sekarang, bahwa NU itu harus berbenah, keumatan, keilmuan, bahkan peradaban ya. Abad kedua NU ini harus benar-benar fikihnya juga peradaban, berperadaban, ekonomi, budayanya, teknologinya, semuanya. Oleh sebab itu kami mohon ya untuk Ansor PWNU Jatim itu memalukan ya, bagian IT-nya masih dari kalangan Habaib Ba'alawi. Ini memalukan, kalau nggak ada yang lainnya itu loh. Padahal putra-putra NU itu banyak jumlahnya, masih nunggu ya amanah dikasih jabatan sebagai bagian IT, ilmu dan teknologi di kalangan Ansor PWNU Jatim ya. Jadi nanti seperti itu. Ini sudah kita siapkan dengan doa dan usaha yang sangat kuat. Karena nanti kita juga akan melibatkan seluruh anak bangsa supaya seluruh warga negara Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, sentausa, laksana surga di dunia yang menghantarkan nanti surga di akhirat secara bersama-sama, secara berjamaah. Dan aliran-aliran yang leneh, aneh, sesat, menyesatkan ini
lambat laun kita bina gitu loh. Tidak kita binasakan, kita bina. Kalau ada perbedaan misalkan tentang Nabi Isa sudah wafat atau tidak, itu ada kan pertemuan dan kajian-kajian. Saya mengatakan Nabi Isa sudah wafat 120 tahun umurnya, tapi tidak di tiang salib seperti yang diperingati oleh kaum Nasrani tanggal 18 kemarin itu, tidak, tapi wafat normal wajar seperti hanya manusia. Umurnya 2 kali lipatnya Nabi kita. Nabi kita 60 atau 63, Nabi Isa 120 tahun, dan itu ada hadisnya, bukan pendapat saya. Jadi kalau ada perbedaan ini bukan sesat menyesatkan, jangan mudah untuk wah kafir, sesat, tidak, ini ada dasarnya. Tetapi kalau apa yang terkandung dalam ajaran doktrinnya LDII dan Ba'alawi itu ajarannya tidak sesuai dengan kandungan Quran hadis, hanya ijma qiyas versi mereka, diramesi dewe untuk kepentingan golongannya, organisasi pribadinya. Ini berbahaya loh yuk. Ini akan mendegradasi ya pemahaman kita tentang agama di kudeta demi kepentingan mereka. Tidak murni lagi kalau sudah dikelola kok ala mereka. Termasuk diantaranya dengan baca sendiri nanti. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa apa? Ada surat pertobatan juga. Ya hampir sama seperti Pak Alai. Jadi selain dari golongannya itu ya kafir semua. Toh sekarang ini berparadigma baru itu hanya fatonah, bitonah, budi luhur saja. Takiyah, bahasa Arabnya itu takiyah, berkamuflase gitu. Jadi Mas Kriswanto yang ada di Jakarta sana itu ya harus hati-hati. Ini nanti akan merambah ke LDI loh setelah Ba'alawi loh ya, hati-hati kalian. Ayo sadarlah, coba kembali tanyakan ke hati nurani. Pelajari agama secara utuh dan benar gitu loh. Jangan separuh-separuh untuk kepentingan ya. Ini sudah jelas. Ada keputusan MUI juga, cuma lemahnya itu pada tahun 2006 ketika MUI berhusnudzon kepada LDII. Pada waktu itu ketua MUI-nya Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Alasan ya klarifikasi dari LDII yang berparadigma baru itu akhirnya diterima, tapi masih dalam pengawasan. Tapi setelah ada lampu kuning itu justru malah mereka cepat memacu perkembangan, membuka cabang di mana-mana. Korbannya itu generasi-generasi setelahnya. Generasi-generasi cabai rawit mereka itu jarang ada yang buka YouTube seperti kita gitu. Karena dilarang, tidak boleh mengambil ilmu selain dari golongan mereka. Nah ini kan berbahaya bagai katak dalam tempurungnya. Dalam beragama ini tidak bisa melihat ajaran Islam yang sebenarnya. Berbahaya, sangat berbahaya, racun. Doktrinnya itu mengandung racun-racun agama. Muhammad Abdullah, emang tujuan finalnya kudeta Kiai? Kudeta, maksudnya yang kudeta siapa nggih Pak Muhammad Abdullah? Ya biasanya kamuflase itu ya arahnya ke situ. Pak Adi Wijaya, Baping Bok, mulai kapan ada Habib? Melati Arum, Mbak Alawi, Habib penyembah kuburan ya. Ini Indonesia harus cerdas. Ya, kalau masih gini terus, maka umat Islam di Indonesia akan terpuruk, akan ketinggalan peradaban. Gawangnya yang menjaga itu adalah Nahdlatul Ulama sebagai muslim mayoritas di Indonesia. Oleh sebab itu nanti NU punya bank sendiri untuk kemaslahatan umat. Dana haji juga begitu, 170 warga NU yang berkartanu ya nanti nabung setiap bulannya 10.000 ya, kali 150 juta, berapa triliun setiap bulannya. Dikelola dengan penuh amanah ya, tetap digaji profesional, tapi tidak satu-satunya. Karena kita saat ini mencari orang-orang yang tulus, ikhlas dalam tujuan likhidmatil ummah li'ilai kalimatillah. Masalah dunianya itu menyusul saja. Insya Allah nanti setelah kita benahi sumber daya manusia di Indonesia ini, maka sumber daya alam otomatis akan mengikutinya, akan keluar berkahnya itu loh. Jadi jangan percaya dengan doktrinnya Habaib Ba'alawi dan ulama muhibinnya.
Indonesia dicabut barokahnya gara-gara berani melawan habaib dan ulama. Itu doktrin yang ngawur ya, nggak ada dasarnya. Ya, justru dengan adanya mereka itu mengekang ya perkembangan peradaban umat Islam, mengkudeta, merampas hak-haknya umat ini. Manusia tidak diperbolehkan untuk berpikir bebas, merdeka, tidak, tapi dikekang supaya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini namanya penjajahan spiritual namanya. Islam itu tidak seperti itu. Islam siap berdebat, ya, berdiskusi, ya, dalam hal apa saja. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada agama yang menutupi keyakinannya dengan dogma, itu perlu dipertanyakan. Agama itu harus terbuka, harus ilmiah, ya, tidak hanya sesuai data tapi juga fakta. Nah, itu baru akan diterima oleh umat manusia. Kenapa orang-orang luar negeri sana yang rata-rata dari negara-negara maju itu malah justru meninggalkan agama? Kenapa mereka menjadi ateis yang tidak percaya dengan agama? Gara-gara apa? Ya gara-gara agama tidak mampu menjadikan solusi bagi mereka, membuktikan solusi bagi mereka. Para pemirsa dan pendengar semua, ini langsung nanti ada wawancara dengan Ustadz mantan guru ya Pondok Burengan Kediri sana, ya dari mana-mana, mantan mubalik daerah semuanya. Jadi keotentikan ya, informasi yang ada di dalam disertasi ini bisa dijaminkan ya kesahihannya. Emsel, assalamualaikum ya, semoga kita sehat walafiat panjang amin matur suwun. Izi Pak Alam harus legowo karena bukan dzurriyyat Nabi nggih. Harus legowo, harus ikhlas, taslim, pasrah, menerima. Lalu memperbaikinya itu loh, Bu Izi Melati. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya Bapak Belur malah melawan ilmu kebenaran itu ya harus dengan ilmu. Kalau melawan itu dengan ngotot-ngototan, dengan okol-okolan, wah ya tambah Bapak Belur. Jadi taslim, menyerahlah, dan jangan mempropaganda dan mengadu domba lagi. Sudah nggak ada gunanya lagi. Ini sudah era keterbukaan. Ya. Sama-sama seperti LDI ini. Nah, LDI ini juga begitu, harus berbenah, ya. Harus kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasihan, sudah sampai antara 3 generasi, mulai sekarang sampai ke belakang. Itu 3 generasi lebih. Banyak yang sudah teracuni dengan racun-racun yang telah ditanamkan ke dalam memori generasi mereka selama ini. Berbahaya ini, berbahaya. Karena apa? Di dalam hatinya itu sudah, liyane najis. Karena hadis 73 golongan cuma satu ya saya ini, yang 72 golongan itu sesat semua, neraka semua, benar, najis neraka. Yang benar itu cuma golongan kita saja, jamaah dan jamaah Islam, jamaah yang dulunya Yakari Lemkari akhirnya menjadi paradigma baru LDII itu. Jadi tolong ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU. Jangan merekrut orang-orang yang justru malah LDII bolone NU. Lagi piye to? Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Nah, ini termasuk racun juga untuk generasi Nahdiyat kita. Habib Rizik gurune NU LDII bolone NU. Lagi piye to iki? Dibayar berapa kalimah bolone NU itu oleh mereka? Nah, ini patut kita curigai bersama. Ini namanya akhirnya mengadu domba, ngoplos ya antara hak dan yang batil. Pakai isi cebol buncit yang kemarin teriak-teriak perang kemana, kok hilang nggak kelihatan, ya buronan. Laporan yang masuk ke Mabes Polri itu lebih duluan. Jadi percuma melawan kebenaran, ya nggak ada gunanya. Mujib Ubaidillah yang penting bayari, ya enggak. Semua itu perlu biaya. Jer Basuki mau beo, kabeh perlu biaya. Kalau nggak ada biaya nggak jalan. Ya, Muktamar NU milih-memilih
Memilih pimpinan struktural itu juga biaya, nggak ada biaya nggak jalan. Insya Allah bulan Mei ini ada pelantikan Jatman ya, di Surabaya insya Allah. Pelantikan Jatman dilantik di Surabaya itu juga perlu biaya, ya pelantikannya di hotel. Ini nanti kita akan kuatkan nama Kiai Khalwani ya. Yang asli ya seorang sufi, ya kalah dengan LBY dari Pekalongan kemarin, Jatma Aswaja. Karena mereka tuh ambisius dan duitnya ada, Kang Mas. Duitnya ada, KPU tadi biayanya, uangnya banyak nggih. Gendeng ya, sesungguhnya ilmu halus dan samar. Nggih. Nggih, Ahmad Rashidi, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan nggih. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Oleh sebab itu kami sarankan untuk abnaul khairat dan banatul khairat, ayo supaya nama baik organisasi institusi pendidikan kalian itu tidak tercoreng seperti siang dan sore tadi demo-demo ini ya. Ayo ya, lawan informasi data dengan keilmuan gitu, dan harus turut serta membangun imajinasi masyarakat kita ya, bahwa image-nya Al Khairat itu baik-baik saja. Kalau ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Sis Al-Jufri sowan ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sana, pas marawis joget-jogetan ya, foto-foto berterbangan sujud di kakinya si Al-Jufri, itu hapus. Jangan, nggak bener kan, begitu harusnya Al Khairat itu ya. Jangan memalukan pelatih ya jangan memalukan pelatih. Oleh sebab itu, apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya. Nah, ini doktrin yang hampir sama. Di LDI juga begitu. Kalau ada yang keluar dari jamaahnya itu murtad, halal darahnya, halal hartanya, harus dipisah dari anak, istri dan mertuanya. Jadi ini sama, doktrinnya itu sama, berbahaya. Ya, saya itu selalu didekati oleh mereka, tapi nggak kena. Intinya itu ujung-ujungnya duit, usrun. Ada lagi ngelakuin dosa nggak apa-apa, tapi ada pertobatan ya, kayak di gereja itu lah. Ya ini nanti misalkan ada yang menyanggah, wong ini lengkap semua dan lulus ya, lulus kamlut ya, lulus, ada bukti surat SK kesesatannya LDI itu semua mulai tahun 1979 sampai 2023 yang terakhir itu masih dalam tahap pembinaan. Oleh sebab itu Pak Alawi pun harus begitu, masih dalam tahap pembinaan dari MUI atau Menteri Agama. Nah, kalau PBNU diam saja, ya harusnya negara yang bertindak untuk mengatasinya. Karena memang di tubuh PBNU sendiri itu ya ada yang masuk di dalamnya, ya sulit ya, pekewuh ya, mengatakan su'ul adab kepada yang sepuh dari kalangan mereka. Ini jadi semua nanti jangan baca, saya selalu menghargai keilmuan. Jadi disertasi ini saya print semua karena sesuai dengan penelitian saya. Sejak tahun 80-an saya membaca majalah Tempo itu, mulai dari almarhum Benyamin Sueb itu masuk ke LDI Islam Jamaah di Kediri itu ya. Ini sudah terus terbukti sampai sekarang, malah tambah dadi. Diakui 15-20 juta anggotanya di seluruh Indonesia. Ya, modal utamanya itu ilmu gendam, hampir sama. Ilmu hipnoterapi, menguasai kejiwaan seseorang yang labil ya, diancam neraka kan labil, takut ya, kualat. Nah, kalau dalam Mbak Alawi ya, lalu setelah itu kasih harapan, rojaan dengan surga ada di tangan saya ya. Kalau mau ikut jamaah, surga, keluar dari jamaah, neraka. Jadi muhibbin, surga. Meninggalkan muhibbin, ya benci ulama, benci nabi kita, neraka, nggak dapat syafaat, kualat.
seumur hidupnya. Nah, terus akhirnya dipercaya, ya akhirnya menjadi was-was, min syarril waswasil khannas, akhirnya jadi benar adanya. Itu karena keraguan-raguan itu. Jadi itu nggih. Jadi fatwa MUI terhadap eksistensi identitas aliran keagamaan, analisis sosiologis aliran Islam Jamaah di Indonesia. Gatot apa tuh langkung Hendri nggih, melati arum tembok kebenaran akan runtuh. Nggih. Pak Hendri pelatih dulu aku buku terbitan Menteri Agama tentang kesehatan dan kebodohan LDI. Nggih, sama Pak Hendri pelatih bagus itu. Pak Adi Wijaya dokternya kuat. Nggih, kuat. Sama dengan itu tadi loh, brainwashing, cuci otak. Misalkan Pak Hendri ini dicuci otak, Pak Hendri pelatih nggih. Ini bom Pak Hendri, bawa ke gereja, bunuh orang sebanyak-banyaknya di sana. Orang yang beribadah di gereja itu kafir, neraka semua. Anda Pak Hendri penilai akan ditunggu oleh 72 bidadari di surga. Ya masuk mapleng dalam memori, ya percaya aja. Karena ini hipnotis tingkat tinggi, gendam level terdalam. Jadi bagi orang yang labil jiwanya, kejiwaannya, maka akan kena. Ini bukan gendam sementara, ada yang gendam permanen kok. Sehingga mampu menguasai seluruh alam pikirannya sampai sepak terjang pola kehidupannya. Itu gendam namanya. Kalau dalam ilmu thariqah itu biat. Kalau dalam ilmu militer itu janji setia militer itu. Jadi begitu karomah tete tetangga. Zen dok cek orang di depan polisinya menang baik menang baik nggih. Tadi yang demo tadi itu nggih ya nggak terlalu banyak, ada berapa ratusan itu. Nanti mungkin beritanya akan di-up menjadi 2 juta lah atau berapa. Ya inilah umat Islam sudah cerdas semua. Ya, nggak usah woro-woro. 1 hari sebelumnya Bahar bin Sumed itu semua umat Islam semua diworo-woro semua datang untuk membela. Aduh, ini namanya nggak ndelok gitoke dewe. Ya, harusnya bukan demo bela guru tua, demo bela ulama yang dipisu oleh mereka. Ya, ulama Indonesia itu eter-eter era karuan nih. Wes bahasa semua itu selain bahasa binatang itu ya ada bahasa selain kroco, coro, curut, ya ada lagi